Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Renungan ini saya persiapkan di Marcel Studio di Margorejo, Surabaya. Sesudah pulang dari pondok pesantren Kiai Mojo di Jombang, saya singgah di studio Marcel dan ditawari untuk menggunakan studio ini, maka saya pergunakan untuk mempersiapkan renungan dengan model seperti ini. Mari kita awali perjumpaan kita dengan berdoa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua yang tertunduk. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini yang dikutip dari Injil Yohanes. Kita masih melanjutkan membaca Injil Yohanes bab 5 ayat 17 sampai 30. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri.
Bahkan Ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak akan dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada Anak untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara Anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita menampilkan Yesus yang hadir merujuk pada perbedaan antara para nabi abad pertama. Kitab Kejadian tidak menjelaskan dengan persis apakah Tuhan Allah terus beristirahat setelah hari ke-7 penciptaan atau terus bekerja. Kita membaca dalam kitab Kejadian, kisah penciptaan, dikatakan pada hari ke-7 Allah beristirahat. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, Allah berkarya. Dan karya Allah dikatakan selalu baik adanya. Ketika menciptakan manusia, ditambahkan bukan hanya baik adanya, tetapi sungguh amat baik. Karena manusia diciptakan secitra dengan Allah.
yang tentu saja terbaik. Dan manusia dikatakan amat baik, semua ciptaan yang lain dikatakan baik. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, maka kita tidak tahu apakah sesudah hari ke-7 Allah yang dikatakan beristirahat itu lalu istirahat seterusnya gitu ya. Apakah demikian? Kita baca dalam Injil hari ini ditunjukkan bahwa Yesus berpendapat bahwa Allah Bapa sedang bekerja, lawan dari istirahat total seterusnya. Dikatakan bahwa sampai hari ini Bapa sedang bekerja. Itu Injil menjelaskan begitu. Lalu apakah pekerjaan Allah Bapa setelah pekerjaan penciptaan yang besar itu? Tuhan kita Yesus Kristus menunjukkan pada kita 3 pekerjaan Bapa yang terus-menerus dikerjakannya dan sustainable, tetap berlanjut. Apa itu? Yang pertama adalah mengasihi anak dan menunjukkan kepada anak pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang telah dilakukan anak. Dalam Injil Yohanes, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar ini adalah sakramen-sakramen gereja. Misalnya, mengubah air menjadi anggur, memperbanyak roti, dilampaui dalam ekaristi, anggur diubah menjadi darah Kristus, dan roti diubah menjadi tubuhnya sendiri. Pekerjaan kedua Bapa adalah membangkitkan orang mati dan memberi kuasa kepada anak untuk memberikan hidup. Ini berarti bahwa Bapa terlibat dalam penciptaan kembali, dan itu yang dilakukan Yesus, membangkitkan orang mati. Pekerjaan yang ketiga adalah memberi kuasa kepada anak untuk menghakimi semua umat manusia pada akhir zaman. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, ini poin terpenting untuk kita. Sesudah pekerjaan pertama, kedua, yang ketiga merupakan antisipasi penuh pengharapan yang akan menghakimi seluruh umat manusia pada akhir zaman nanti adalah Yesus, Putra Allah yang Maha Tinggi. Syukur pada Allah, kita di dunia ini sudah bukan hanya mengenal, tetapi mengimani Sang Hakim yang nanti akan menentukan kehidupan abadi kita di surga. Pengenalan dan iman kita akan Kristus inilah yang menjadi bekal untuk kita dalam menuju penjiaran ke tanah air surgawi. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk selalu setia dalam iman akan Kristus, mengasihi Bapa, mengasihi sesama, mengasihi alam semesta ini. Kita juga bekerja di dalam kasih itu melalui perayaan-perayaan sakramen yang sudah diwariskan sebagai anugerah kepada kita. Dan dengan penuh pengharapan, kita menyambut Sang Hakim pada akhir zaman yang sudah kita kenal dan kita imani sejak dalam penjiaran di dunia ini. Hakim itulah tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus yang kita imani, yang telah menderita sengsara wafat dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Demikian, semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita
Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.